Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada Study Oracle. Sekarang kita akan membahas tentang bab constraint. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint, apa yang dimaksud dengan constraint? Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel lain. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut, yaitu not null, unique, primary key, check. Sintaks penulisan secara umum adalah create table, skema table, kolom data tipe default, kolom constraint, tabel constraint. Skema ini maksudnya user yang digunakan sebagai login pada Oracle. Constraint not null, suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai nol. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer, primary key, otomatis tidak boleh nol. Pada last name ini memiliki constraint not null. Hire date juga. Sedangkan pada department ID boleh berisi nol. Constraint not null, suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai nol. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer otomatis tidak boleh nol. Contoh penggunaannya untuk membuat tabel dengan constraint not null: create table employee ID number 6, last name varchar 2 panjang 25 not null. Ini merupakan pemilihan constraint not null. Salary number 8,2, commission PCT number 2,2. Hire date constraint MP hire date not null. Ini diberi nama membuat constraint. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique adalah sebagai berikut. Ini terdapat tabel employee, last name, dan email. Pada baris pertama 208 Smith diinsertkan pada tabel employee, ini diperbolehkan. Sedangkan baris kedua 209 Smith diinsertkan pada tabel employee lagi tidak diperbolehkan karena dengan last name Smith dan email J. Smith sudah terdapat pada tabel employee. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas adalah sebagai berikut: create table employee ID number 6, last name varchar 25 not null, email varchar 225, salary number 8,2, commission PCT number 2,2, hire date not null. Maka dibuat unique constraint, yaitu sebagai berikut: constraint EMP email maka unique email. Maka yang dibuat sebagai unique constraint adalah email, alamat emailnya. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key itu create table department ID number 4, department name varchar 230, constraint date name not null, manager ID number 6, location ID number 4, constraint date ID primary key department ID. Maka
Department ID berfungsi sebagai primary key. Keyword dari constraint foreign key. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaannya: salary number 2, constraint EMP salary min check salary lebih dari 0, maka tiap baris pada tabel pada salary harus memiliki nilai lebih dari 0. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint atau constraint yang memiliki kolom yang kolom yang terdapat pada dua tabel. Contohnya depno terdapat pada tabel EMP dan juga tabel department. Untuk mendisable kita gunakan perintah alter table employees disable constraint EMP ID PK cascade, maka constraint akan disable. Menambahkan constraint. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Maka kita bisa menggunakan perintah alter table employees add constraint EMP manager equal foreign key manager ID reference employee ID. Di sini foreign key-nya adalah manager ID yang menunjuk pada tabel employee sebagai primary key-nya. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter table. Cara penulisannya alter table, nama table, drop constraint yang akan dihapus. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employees, maka digunakan perintah alter table employees drop constraint EMP manager FK table, maka constraint akan dihapus. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel department dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees department ID, maka digunakan perintah alter table departments drop primary key cascade. Kita menambahkan kata kunci cascade untuk menghapus primary key pada department dan foreign key pada employees. Mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable, yaitu sebagai berikut: alter table employees enable constraint EMP ID PK, maka constraint akan diaktifkan kembali. Cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Maka kita bisa menggunakan perintah alter table T1 drop PK cascade constraint atau alter table T1 drop PK FK column yang akan dihapus cascade constraint. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint tipe dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, dan P untuk primary key, U untuk constraint unique. Contohnya select constraint name, constraint type,
short condition from user constraint where table name sama dengan employees, maka akan menampilkan nama constraint, tipe constraint, dan kondisi constraint pada tabel employees. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama constraint pada view. Maka dengan perintah user const columns. Contohnya select constraint name, column name from user const column where table name sama dengan employees. Maka akan ditampilkan nama constraint dan nama kolom yang berasosiasi dengan constraint.